Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun sahabat sekalian menyaksikan video pembelajaran ini, yaitu membuat laporan PKL serba otomatis menggunakan Microsoft Word. Ya, anak-anakku sekalian, ya, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah membuat laporan PKL serba otomatis menggunakan Microsoft Word. Ya, kenapa saya tulisi membuat laporan PKL serba otomatis menggunakan Microsoft Word? Karena yang akan saya contohkan di sini adalah format-format isi dari sebuah laporan PKL, ya, praktek kerja lapang. Namun membuat dokumen ini juga bisa diterapkan pada dokumen tulis ilmiah, ya, atau dokumen-dokumen yang lainnya, ya. Baik sahabat sekalian, ya, pada materi membuat laporan PKL serba otomatis menggunakan Microsoft Word ini saya buat menjadi 6 sesi, ya, yaitu sesi 1 mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen, sesi 2 membuat halaman yang berbeda, sesi 3 membuat daftar isi otomatis, sesi 4 membuat daftar tabel dan gambar otomatis, sesi 5 membuat sumber dan daftar pustaka otomatis, sesi 6 membuat lampiran dan daftar lampiran otomatis. Baik sahabat sekalian, ya, kita ke materi sesi pertama, yaitu mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Yuk kita langsung saja buka aplikasi Microsoft Office, yaitu MS Word, ya. Di sini kebetulan saya menggunakan MS Word 2013. Ya, kita buka dulu, ya. Bisa saja sahabat sekalian menggunakan Microsoft Word 2010, ya, misalkan 2011, 13, ya, dan lain sebagainya, ya. Silahkan, ya, karena tampilannya juga hampir sama, ya. Saya di sini menggunakan Microsoft Office 2013. Baik, ya. Sesuai dengan sesi materi yang saya bagi, ya, yaitu sesi pertama mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Bagaimana caranya? Mari kita praktekkan secara langsung, ya. Nah, perlu diketahui, ya, sebelum mulai bekerja dengan Microsoft Word, terlebih dahulu kita atur, ya, mulai dari kertas, ya, margin, ya, dan lain sebagainya kita atur terlebih dahulu, ya.
Di sini kita akan mengatur marginnya ya. Klik back layout ya, kemudian back setup. Baik ya, sudah tampil. Setelah itu pertama kita atur marginnya dulu ya, yaitu biasanya kalau dokumen ya atau laporan itu menggunakan 3433 ya. Kita rubah dulu 3, topnya 3, kemudian bottom 3, left 4 ya, kemudian right 3. Setelah itu kita atur papernya ya. Biasanya ya untuk dokumen ilmiah atau laporan itu menggunakan kertas A4 ya. Kita pilih A4 ya, wall dokumen ya untuk semua dokumen, kemudian kita oke ya. Oke. Setelah itu ya kita atur huruf yang kita gunakan ya. Biasanya menggunakan Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya itu 12 ya. Selanjutnya setelah kita atur ya, baik itu margin, ukuran hurufnya ya, jenis hurufnya ya, kemudian paragrafnya juga kita atur ya. After ini ya kita nolkan. Ini after ini setelah enter ya, tadi di sini tertulis 8pt ya, kita nolkan. Jadi jaraknya setelah enter tidak terlalu jauh ya. Kemudian ini 1,5 ya, line spasinya 1,5, kemudian oke. Nah, barulah kita mulai mengetik ya. Pertama misalkan kalau kita contohkan laporan PKL ya, itu dimulai dari halaman judul ya, halaman judul, kemudian lembar persetujuan, selanjutnya identitas siswa ya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, dalam membuat dokumen ya, dokumen ilmiah, laporan dan sebagainya, yang harus kita tulis terlebih dahulu ya, itu adalah kerangka dokumen ya, kerangka dokumennya, sehingga nanti akan mempermudah kita dalam mengedit ya dan lain sebagainya, membuat otomatis pekerjaan kita lebih simpel ya. Jadi harus dibuat terlebih dahulu kerangka dokumennya ya, seperti itu. Identitas siswa, kemudian identitas studi ya, identitas studi, kemudian data pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran ya. Nah ini daftar tabel, daftar gambar ini menyesuaikan ya. Kalau misalkan nggak ada tabelnya atau tidak ada gambarnya ya tidak perlu ditulis ya. Ini saya anggap ada ya, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Selanjutnya
Bab 1 ya, pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian ini menggunakan huruf kecil nih ya. Bab 1 pendahuluan terdiri dari poin-poin ya, yaitu misalkan latar belakang, kemudian tujuan PKL, manfaat PKL, sasaran penggunaan laporan PKL, sasaran penggunaan laporan PKL. Selanjutnya bab 2 ya, bab 2 kita menggunakan angka Romawi aja ya untuk babnya ya. Bab 1, bab 2 sekilas tentang perusahaannya ya. Jadi nanti di sini disebutkan ya sekilas tentang misalkan tempat PKL-nya PT Mayora misalkan ya. Jadi kita tulis ya sekilas tentang PT Mayora misalkan. Nah, ini tempat PKL-nya ya. Kemudian sini ada sub-subnya juga ya. Sejarah singkat ya. Sejarah singkat. Kemudian visi-misi, struktur organisasi, profil. Kemudian bab 3 ya. Bab 3 pelaksanaan kegiatan PKL ya. Pelaksanaan kegiatan PKL. Pelaksanaan kegiatan PKL terdiri dari kegiatan selama PKL ya. Kegiatan selama PKL. Berikutnya masalah dan tantangan yang dihadapi selama PKL. Masalah yang dihadapi, masalah dan tantangan, masalah dan tantangan yang dihadapi selama PKL misalkan ya. PKL ya. Selanjutnya pemecahan masalah ya, pemecahan masalah. Selanjutnya bab 4 ya, bab 4 penutup ya, penutup. Ya. Penutup terdiri dari kesimpulan, saran,
seperti itu ya. Jadi kita buat terlebih dahulu kerangka dokumennya ya. Nah, ini biasanya ya di sini kita beri 1.1 ya. Ini 1.2. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat secara otomatis ya. Nah, ini kita hilangkan dulu ya. Bagaimana caranya ya? Nah, kita menggunakan numbering ya, numbering. Di sini kita klik ya, ini ya numbering ini, klik. Nah, di sini kita pilih define new number format ya. Nah, di sini ada number style ya, number style. Ini 1, 2, 3 ya. Di sini kita bisa pilih di sini ya. Nah, tapi kita pilih di sini yang angka ya, 1, 2, 3. Karena kita akan menulis 1.1 ya, di sini ada number format ya, di sini ada 1 ya. Di depannya kita tulis 1 titik ya. Maka akan previewnya seperti ini, 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ya. Kita geser ya. Nah, seperti itu. Ini juga ya. Langsung otomatis ya. 1.3 sasaran dan ini bisa kita langsung enter ya. Jadi sudah otomatis 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ya. 1 ini menandakan babnya ya, bab 1. Nah, 1.1 ini, 1.2 menandakan poin-poin ya, sub-sub bahasannya ya. Selanjutnya caranya juga sama ini ya. Ini tinggal kita blok ya untuk bab 2. Kemudian numbering ya, numbering. Nah, kita pilih define new number format ya, sama tadi ya 1, 2, 3 number stylenya. Karena ini sudah bab 2, nah ini kita rubah ke 2 gitu. Jadi 2.1, 2.2 dan 2.3. Oke. Nah seperti itu ya, tinggal kita geser ya, yang ini klik the crash indent ya, klik satu kali ya. Selanjutnya bab 3 juga sama seperti itu ya. Bab 3 kegiatan selama PKL kita blok ya, kita blok. Kemudian pilih define new number format sama ya. Kemudian karena sudah bab 3 ya, nah ini kita ganti bab 3 ke 3 ya, jadi preview seperti ini. Klik OK ya. Oke, kemudian kita geser ke kiri. Nah seperti itu ya. Selanjutnya bab 4 penutup ya. Ini terdiri kesimpulan dan saran. Kita klik lagi ya, define new number format. Kita ganti 4 ya, 4. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita geser ke kiri ya. Nah, jadi format atau kerangka dokumennya sudah kita buat ya, sudah kita buat ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat heading ya.
ada istilahnya heading 1 dan heading 2 ya. Heading 1 yaitu judulnya ya. Heading 2 itu bagian-bagiannya ya. Misalkan bab 1 itu adalah heading 1, 1.1 itu adalah heading 2 ya. Bagaimana caranya ya? Nah, ini ya. Kita blok ya. Halaman judul sampai dengan bab 1 pendahuluan itu adalah heading 1 ya. Heading 1. Kita klik ya. Akan berubah warna tulisan, jenis tulisan dan sebagainya ya. Selanjutnya 1.1 ini adalah heading 2 ya. Karena bagian dari bab 1. Kita klik heading 2 ya. Heading 2. Kemudian selanjutnya ini adalah heading 1 ya, heading 1 2.1 ini heading 2 ya, karena bagian dari suatu pokok bahasan ya. Bab 3 heading 1 3.1 heading 2 ya. 4 ya, heading 1 ya. Kesimpulan dan saran itu heading 2. Maka ini akan berubah ya, akan berubah ya, dari pengaturan yang sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan ke pengaturan semula ya. Kita blok semua ya, Ctrl A ya. Di keyboardnya tekan Ctrl A ya. Ctrl A. Ini Times New Roman ya. Kemudian ini tulisannya ukurannya 12 ya. 12 tidak bold ya. Nah, tidak bold ya. Nanti tidak bold. Kemudian kita cek paragrafnya berubah apa enggak ya. Terus tengah ya tadi. Oke ya. Sudah kembali ke pengaturan semula ya. Namun yang hilang di sini adalah 1.1 ya, 2.1, 3 dan sebagainya. Nggak apa-apa, tinggal kita tambahin lagi ya. Ini di sini langsung ada tadi karena kita sudah buat ya, 1.1 ya, langsung. Kemudian 1, nah, Ctrl Z aja dulu ya. Ini enggak terblok ya. Ini blok. Kita pilih yang ini ya, 1.1. Kemudian selanjutnya tab 2 sama ya, kita pilih ini, klik ini 2.1. Kemudian selanjutnya bab 3 ya, kegiatan sama PKL dan seterusnya kita blok ya. Sini kita pilih 3.1 ya. Kemudian ini bab 4 berarti 4.1 ya. Oh, seperti itu ya. Di sini kita tambah aja ya. Di sini kita tambah ya. Ini biasanya daftar pustaka ya, kalau ada ya.
daftar pustaka. Di sini lampiran-lampiran ya. Lampiran. Ini heading 1 ya. Nah, coba kita atur lagi ya halamannya ya. Ini Times New Roman ya, 12, warnanya hitam ya, kemudian paragrafnya 1,5. Oke ya. Jadi kerangka dokumennya sudah selesai kita buat ya. Nah, di sini untuk mempermudah ya, melihat apa namanya, untuk mempermudah nanti kita mengedit ya, ini kan nantinya akan terdiri ya dari banyak halaman ya, maka kita untuk mempermudahnya, untuk mengeditnya, kita bisa menggunakan navigation pane ini ya. Caranya kita klik yang tadi posisinya di sini ya, kita pilih view ya, kemudian navigation pane. Nah, di sini ya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Perhatikan ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Halaman judul misalkan, gambar judul ya, akan melari di halaman judul. Kita klik tujuan PKL, maka akan ke tujuan PKL kursornya ya. Kemudian ke bab 3 ya. Atau kita klik lampiran. Nah, itu maka akan lari ke lampiran. Nah, ini belum terlihat ya, karena ini masih satu halaman ya, Nanti kalau sudah terdiri dari banyak halaman ya, maka navigation ini akan berfungsi ya, akan bermanfaat sekali ketika kita melakukan pengeditan ya. Baik ya, itu materi kita di season pertama ini ya, yaitu terkait mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen ya. Nah, ini ya, sesi pertama mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen ya. Selanjutnya kita akan ke sesi 2, yaitu membuat halaman berbeda di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini kerangka dokumen ini kita simpan terlebih dahulu ya. File ya, save as. Nah, di sini kita simpan dulu ya, pilih di mana kita akan menyimpan file tersebut ya. Misalkan saya akan menyimpan di bentar ya. Kita simpan di sini saja ya. Simpan di perangkat pembelajaran 10 OTKP. Sini saya simpan di sini ya. Saya beri judul membuat laporan
PKL serba otomatis ya, otomatis ya. Atau saya kasih nama aja latihan dulu ya, latihan ya, latihan. Save ya, save. Oke, selesai untuk sesi pertama ya. Untuk sesi pertama kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Selanjutnya pertemuan berikutnya ya, kesempatan berikutnya kita ke sesi 2 membuat halaman berbeda ya. Baik, terima kasih atas perhatian ya, sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.